bahwa setahun kita bakal ada kegiatan besar-besaran nih untuk merayakan ulang tahun perusahaan gitu. Nah, setiap bulannya atau bahkan setiap minggunya kita itu harus tetap keep in touch atau harus mengendalikan proses itu tadi. Jadi tetap harus dipantau gitu. Itu yang dimaksud dengan mempertahankan pengendalian. Jadi intinya dipantau gitu. Jarak atau rentang. Oke, itu bahas nanti ya Mbak Tasripa, ini saya kurang tahu maksudnya gimana. Oh, jarak atau rentang waktu atau jarak waktu, ya sama-sama bisa disamakan. Gitu. Nah, kalau Mbak sama Mas ini lagi buka modulnya di halaman 3.10 ini di paragraf atas ya. Ini ditekankan lagi ya bahwa perencanaan itu hendaknya nggak dianggap sebagai beban perusahaan yang hanya digunakan sebagai simbol aja. Maksudnya itu tadi cuman ada pembukuan doang gitu, kemudian cuma ditulis aja, mungkin di copy paste dari kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti itu, jangan. Karena ada banyak perubahan yang terjadi uh, yang bahkan tidak kita duga gitu. Nah, makanya itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan tidak digunakan sebagai simbol saja. Jadi datanya ada, tapi realisasinya itu masih belum kayak gitu. Nah, itu jangan, kita harus menghindari hal yang seperti itu. Nah, ini tadi pada hakikatnya ini beberapa perencanaan ini adalah sebagai yang ditulis sebagai poin-poin yang dituliskan di slide ini. Atau kalau misalnya lagi bawa modulnya di halaman 3.10. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kalau untuk merencanakan sesuatu itu kita juga harus tahu perencanaan itu sendiri pentingnya seperti apa gitu. Nah, ini makanya kita juga harus tahu beberapa hakikatnya juga. Karena dengan semakin kita tahu hakikat dari perencanaan, insya Allah nanti apa yang direncanakan itu pun juga bisa lebih tepat sasaran dan memiliki hasil yang lebih baik pula. Pertama, ada tujuan akhir yang hendak dikehendaki, pasti dong. Kemudian yang kedua, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya gitu. Jadi berbagai perencanaan itu memang semuanya penting, tapi kita juga harus tahu mana yang lebih penting atau mana yang bisa dinomorduakan gitu. Itu kita harus tahu. Makanya kita harus menetapkan prioritasnya. Ada prioritas utama dan menengah, atau bahkan ini nanti ditunda-tunda dulu juga nggak apa-apa karena ada yang lainnya yang lebih penting gitu. Kemudian jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. Karena kita harus tahu, karena kita sudah tahu bagaimana keadaan organisasi kita dan apa yang akan kita lakukan, maka kita juga harus bisa mematok diri sendiri bahwa kalau lingkungan dalam dari organisasi saya seperti ini, maka untuk mencapai kegiatan yang seperti ini itu butuh jangka waktu berapa lama gitu. Nah, itu kita harus bisa memprediksi, memperkirakan. Misalnya kayak pemilu tadi ya, udah mau dilaksanakan bulan depan gitu, tapi baru direncanakan tahun lalu di bulan Januari. Wah, ya nggak nutut gitu kan. Itu sama aja dengan bunuh diri namanya kalau misalnya mau mengadakan pemilu tapi perencanaannya cuma 1 tahun aja. Biasanya lebih lama dari itu gitu. Kemudian yang keempat adalah masalah-masalah yang dihadapi. Karena kita harus fleksibel gitu, makanya kita juga harus bisa beradaptasi dengan masalah yang ada. Kita harus tahu gimana cara menyelesaikannya. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Jadi kita sadar ya apa yang kita miliki, kemudian dengan adanya sumber daya yang ada, modal yang ada, itu mereka bakal diposkan di mana saja. Kemudian yang keenam, kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Kemudian juga orang, organisasi atau badan pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan. Jadi ini semua adalah hakikat perencanaan. Dalam perencanaan ini pasti mengandung 1-8 poin ini tadi, ada beberapa unsur pokok ini tadi, dan itu semakin diketahui oleh para manajer, maka semakin detail lah, semakin bisa diprediksi lah perencanaan itu tadi, semakin bisa diprediksi bahwa hasilnya itu akan tercapai dengan baik gitu. Oke, ke slide berikutnya masih tentang perencanaan ya. Kita dari tadi kan udah ngomongin bahwa perencanaan itu penting, kemudian harus tahu ini itu, harus paham juga kondisinya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah melakukan itu semua, apa kemudian manfaatnya? Oke, di sini udah saya tulis ya, ada beberapa manfaat kalau misalnya kita melakukan perencanaan itu dengan baik gitu. Ini ada 8 poin. Bisa dibaca juga di halaman 3.12. Yang pertama, bisa membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Karena yang namanya adaptasi itu tidak mudah gitu. Makanya dengan adanya perencanaan kita bisa terbantu untuk beradaptasi. Kemudian yang kedua, bisa membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama gitu. Jadi kita tidak hanya bisa, ini juga termasuk dalam adaptasi sih. Jadi kita tidak cuma paham dengan kondisi yang ada, tapi kita juga bisa lebih menyesuaikan diri lagi terhadap masalah-masalah utama, masalah-masalah yang besar dan sulit untuk dikerjakan atau diselesaikan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah kita bisa paham lebih jelas, paham dengan gambaran operasionalisasi yang lebih jelas lagi. Jadi karena ini tadi sifatnya dalam memprediksi, perencanaan ini kan tentang masa depan ya, bukan masa lalu lagi gitu. Nah, karena seperti itu, maka kita bakal bisa lebih mengetahui dan paham itu tadi lebih banyak daripada jika kita tidak melakukan perencanaan. Dan berikutnya, membantu untuk penempatan tanggung jawab yang lebih tepat gitu. Nah, dengan adanya perencanaan ini kita juga bisa sebentar. Ya, untuk yang nomor 4 ini tadi, kita bakal bisa lebih efektif dan efisien, bisa lebih efektif gitu dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Kalau kita bisa menempatkan dengan tepat gitu, menempatkan dengan tepat tanggung jawab yang ada. Misalnya orangnya ini ternyata pintar IT gitu, kemudian bisa diberi tanggung jawab untuk mengerjakan hal-hal yang berbau dengan komputer, teknologi terbaru seperti itu. Dan itu pasti bakal berbeda bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih pintar berkomunikasi atau ngobrol dengan orang lain, bukan dengan komputer gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nomor 4. Oke, saya mau menjawab yang ditanyakan Mbak siapa tadi? Mbak Tasripa ya. Ini kristalisasi penyesuaian itu seperti apa? Kristalisasi itu seperti kultivasi. Kultivasi juga ini ya, asing ya bahasanya. Kristalisasi itu ditindes gitu loh Mbak. Maksudnya lebih mendalam gitu. Bisa memperkokoh juga bisa, tapi kalau memperkokoh itu kaitannya dengan ini kan, seperti bangunan itu sifatnya kokoh seperti itu. Tapi kalau kristalisasi ini lebih mantep lagi gitulah, sifatnya seperti itu. Lebih mendalam. Iya, lebih dalam gitu.
diartikan sebagai lebih kokoh juga bisa.